Halo teman-teman, selamat datang, senang ketemu lagi di kelas kolaborasi edisi Knowledge Management untuk Gerakan Sosial. Nama saya Ina Ayu Saraswati, konsultan perpustakaan dan Knowledge Management. Pernah nggak teman-teman tuh bergabung dengan suatu komunitas karena merasakan minat yang sama, lokasi, kebutuhan, atau mungkin keresahan yang serupa? Nah, ketika teman-teman gabung sama komunitas, terusnya ngerasain manfaat dari komunitas tersebut, biasanya kita pasti juga lebih termotivasi ya untuk terus ada di sana dan berkontribusi aktif pada kegiatan-kegiatan komunitas atau gerakan sosial. Manfaat ini bisa berupa peningkatan wawasan, peningkatan keterampilan, bahkan bisa jadi peluang finansial ataupun keberhasilan dari suatu gerakan sosial. Mungkin awalnya kita cuma ngumpul-ngumpul aja nih, ngobrol, ngalor ngidul, lama-lama jadi kayak sharing pengalaman, sharing pengetahuan, belajar dari satu sama lain. Pada akhirnya, kegiatan ngobrol-ngobrol dan kumpul-kumpul ini bisa memicu adanya suatu gerakan sosial dan budaya. Nah, ini yang menarik nih dari komunitas atau dari suatu gerakan sosial yang tumbuhnya secara organik. Kunci kebermanfaatan komunitas dan gerakan sosial itu berawal dari kemampuan mengelola pengetahuan melalui jalur komunikasi yang paling mudah, yaitu ngobrol, diskusi, sharing. Awalnya kita saling kenal dulu nih satu sama lain, kemudian saling berbagi pengalaman, tukeran ilmu, dan biasanya dalam suasana santai dan akrab. Hasilnya, orang-orang di dalam komunitas ini makin tahu nih, makin paham kenapa sih mereka gabung di sana. Kemudian mereka juga memiliki wawasan yang setara dan bisa kerja bareng untuk mewujudkan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa keberadaan kita dalam suatu komunitas, keberadaan kita dalam suatu gerakan sosial, itu memungkinkan kita untuk menangkap pengetahuan yang baru. Nah, kalau udah ditangkap, terus gimana? Supaya pengetahuan yang kita tangkap ini nggak hilang, kita perlu mencatatnya, kita perlu merekamnya. Supaya lain waktu kita bisa sharing pengalaman ini, sharing dokumentasi ini kepada orang lain yang mungkin aja belum tahu. Saya pengen cerita ya, pada tingkat yang lebih formal, kayak di korporasi, di perusahaan, atau di lembaga, ada yang namanya pengelolaan pengetahuan atau knowledge management. Nah, kegiatan ini biasanya berupa suatu program yang terencana, terukur, kemudian ada tuh penilaiannya, berhasilnya seperti apa, kemudian siapa aja yang harus menjadi target kegiatannya. Kemudian kalau di perusahaan itu tadi ya, atau di korporasi itu tadi, knowledge management bisa jadi berupa pengetahuan dan dokumentasi dari inovasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga ini, kemudian disimpan dalam bentuk gambar, tulisan, video, foto, supaya bisa diakses lagi oleh orang-orang di dalam lembaga atau perusahaan tersebut. Komunitas belum tentu punya sistem informasi yang kompleks seperti ini. Tapi teman-teman tahu kan bahwa sebenarnya komunitas punya kekuatan untuk membangun pengetahuan-pengetahuan yang baru, bergerak secara lebih solid lewat perilaku komunikasi yang lebih baik, sehingga pengetahuan bisa tumbuh dengan lebih subur di dalamnya. Nah, di episode yang akan datang, kita juga akan ngobrolin nih, sebenarnya gimana sih kita mengelola pengetahuan untuk gerakan sosial? Gimana ya caranya? Sebenarnya lebih dalam lagi pengelolaan pengetahuan itu kayak apa sih? Nantikan di episode selanjutnya.